Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iwan yang berbahagia, bulan ini, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan Allah. Dalam bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa heroik dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan ini, ya, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Ada yang mengatakan Idul Kurban. Bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka saat ini mereka sudah mulai memasuki kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bagi orang-orang yang tidak diberikan kesempatan saat ini untuk pergi ke haji, maka bagi orang-orang yang mampu, dia masih memiliki kewajiban, yaitu melaksanakan kurban. Maka disebut juga dengan Idul Kurban. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa dilepaskan dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut dengan Idul Kurban? Karena diwajibkan, disyariatkannya kurban pada bulan ini. Dan kurban sebagaimana kita lakukan setiap tahun memiliki, ya, hikmah baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Dalam sejarah dikatakan baginda Nabi Ibrahim ini memiliki gelar disebut dengan Khalilullah, hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Sampai-sampai para malaikat pun protes, bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, padahal dia disibukkan dengan kekayaannya, disibukkan dengan keluarganya?" Apa kata jawaban Allah waktu itu? Allah menjawab, melihat Ibrahim jangan dilihat secara dohirnya saja, tapi lihatlah apa yang ada di dalam kalbunya, dilihat dari kebaktiannya kepadaku, kata Allah. Mengapa malaikat waktu itu protes? Karena Ibrahim waktu itu seorang miliarder. Dalam sejarah disebutkan dia memiliki hampir 12.000 hewan ternak yang terdiri dari domba, sapi, bahkan lebih dari 100 unta yang dia miliki. Coba bayangkan kalau sapi saja 100, kalau satu sapinya 50 juta, sudah berapa ratus juta. Dia seorang yang kaya raya waktu itu. Maka pantas diprotes oleh malaikat. Loh, kok orang yang kaya raya ngumpul-ngumpul harta disebut dengan Khalilullah? Nah, satu saat ada orang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, itu harta kekayaan itu punya siapa? Punya engkau?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Ini semua harta kekayaan milik Allah, tetapi sekarang aku pegang. Suatu saat tak kala Allah menghendaki mengambilnya, maka aku akan serahkan seluruhnya kepada Allah. Bahkan bukan hanya hewan ternak saja, sampai anakku sekalian, kalau Allah memintanya, aku akan serahkan kepada Allah." Dan ternyata ucapan yang terakhir ini, ya, dijadikan bukti oleh Allah bahwasanya Ibrahim, ya, pantas diberikan predikat Khalilullah. Maka difirmankanlah kepadanya, dibisikkanlah kepadanya dengan mimpi shadik, ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah menyuruh, ya, Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal Iwan yang berbahagia, Ismail ini anak yang sangat ditunggu-tunggu, dirindukannya. Sudah berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim, ya, berkeluarga tetapi tidak diberikan keturunan. Akhirnya dia memperistri Siti Hajar. Dari Siti Hajar lah baru mendapatkan Ismail. Begitu dapat dan
anak itu lagi lucu-lucunya, umurnya sekitar 7 tahun, sedang menjadi kembang buruan, begitu cerdasnya, begitu tampannya, oleh Allah disuruh untuk disembelih. Maka ketika sudah mendapatkan wahyu itu, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Ismail yang anaknya, "Ya bunayya inni ara bil manam inni atbahuka fandur mada tara." Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi aku disuruh oleh Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban anaknya yang begitu solehnya? Nabi Ismail hanya mengatakan, "Ya abatib al-matu maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah semua perintah Allah itu. Jangan ragu-ragu, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu kebaktian anak kepada bapaknya. Beda dengan anak sekarang. Ya Allah, ya, jangan istilahnya menceritakan orang lain, kita sendiri aja. Disuruh membawa dahke, disuruh beli terasi disuruh nyapu akhirnya jadi bangke. Nabi Ismail disuruh disembelih, bahkan menyuruhnya memperkuat kepada bapaknya. Ib'al, kerjakanlah bapakku, insya Allah aku termasuk orang-orang sabar. Ya? Dan Ibrahim sudah kadung, sudah mempunyai tekad, kalaupun anaknya sendiri dipinta oleh akan aku korbankan, maka dengan ucapan Bismillah, Ibrahim pun sudah memegang goloknya, sudah ditempelkan ke depan leher, di atas leher Nabi Ismail itu, dan mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mau menyembelihnya, langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti Ismail itu dengan kibas yang besar yang langsung turunkan Allah dari surga. Nah, iwan yang berbahagia, ternyata ini hanya ujian sejauh mana betul-betul etikat ucapan Nabi Ibrahim itu. Dan ini sudah dibuktikan bahwa Ibrahim itu begitu kuat pengorbanannya kepada Allah. Nah, apa hikmah di sebalik itu? Nah, kita sekarang ini disyariatkan untuk berkurban bagi yang mampu. Nah, sekarang kalau bagi orang yang tidak mampu, untuk berkurban dengan domba sekalipun, ada hal yang prinsip dalam hidup ini, agar kita termasuk orang-orang sabar, orang-orang soleh, golongan para anbiya, aulia Allah, yaitu kita masih diwajibkan untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri ini. Mengapa? Kan kita manusia. Emang kita manusia, tetapi dalam hakikatnya kita ini kadang-kadang lebih sadis, lebih kotor, lebih jijik, lebih hina daripada binatang sekalipun. Apa buktinya? Nah, Iwan bisa dilihat. Ketika manusia masuk kebun orang, apa yang diambil? Dan ketika kambing masuk kebun orang, apa yang diambil? Kalau kambing masuk kebun orang, dia hanya memakan dedaunan, begitu kenyang, selesai, pulang. Nggak ada sampai sekarang kambing ngambil daunnya, ngambil buahnya, segala macam, dibawa lagi ke kandang, nggak ada. Tapi manusia, daunnya dipetik, pohonnya dibawa, buahnya diambil, bahkan kalau perlu disikat dengan seluruh keluarga yang punya kebun itu. Na'udzubillahi. Manusia bisa sesat, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Yang lebih parahnya lagi, dolun mudilun, sudah sesat, menyesatkan orang lain. Maka kita perlu memotong, menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri, serakah, dan ada lagi sifat-sifat yang tidak ada dalam hewan, iri, dengki,
ya bohong, merepet jahe, dan berbagai macam sifat-sifat jelek. Sifat-sifat yang jelek di dalam diri ini perlu kita sembelih. Dengan apa sembelihnya? Dengan ucapan? No. Ya. Dengan dalil? Nggak bisa. Ya. Nah, orang-orang sufi punya alatnya, yaitu dengan zikir, memperbanyak zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Kita potong, kita sembelih sifat-sifat sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri ini agar kita menjadi manusia sejati. Dengan ucapan la ilaha illallah kita sedang menyembelih. Memperbanyak zikir adalah menyembelih semua sifat-sifat kehewanan agar kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang soleh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mampu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tentunya kita semua di momen yang baik ini mampu menyempurnakan kurban kita, baik zahir maupun batin, terutama menyembelih, menghilangkan sifat-sifat kehewanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan membantu kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang baik. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.